menyampaikan siapa yang akan memberi materi. Pada setiap materi biasanya kami sampaikan beberapa ya, tapi sehingga jadi agak kelupaan gitu. Baiklah, kita perkenankan Bismillahirrahmanirrahim bahwa sekarang kita akan diberikan sharing atau tausiah tentang masalah tentang saum Ramadan, siapa yang sebetulnya seperti apa sih, dan yang bagaimana yang bisa diterima sebagai yang bagus gitu, yang baik dan benar. Kali ini pemateri kita bernama Bapak Ustadz Agus Setiawan Muhammad SPD. Beliau tinggal di daerah Puncrut, Dago. Barusan saja saya investigasi beliau begitu. Kemudian secara organisasi di pesantren Fil Al-Quran di Cemenyan, pada suka di sana di atas, beliau menjadi kepala bidang divisi tahfidz, dan jabatan yang sedang disandang sekarang adalah Sekretaris Jenderal di MUI Kecamatan Cidadak. Demikian saya kira, karena saya tanya-tanya belum sempat banyak. Barangkali nanti kalau Bapak mau perkenalkan diri lagi, enggak. Walaupun tidak apa-apa. Hanya Allah yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu ila ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan kenikmatan yang begitu besar kepada kita semua, kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan ihsan, kenikmatan sihat jasmani dan rohani, hingga alhamdulillah di siang hari ini, di sela-sela aktivitas kita, di sela-sela kesibukan kita masing-masing, kita masih dapat meluangkan waktu untuk senantiasa bertolak ilmi, duduk bersama-sama bersimpuh di masjid ini, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan kita serahkan kepada Nabi kita semua, Ali Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, dan tentu saja harapan kita adalah kelak mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita semua termasuk umat Rasul yang mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah semuanya Allah muliakan. Pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri, karena ada peribahasa tak kenal makanya ta'aruf. Bukanlah saya tak kenal makanya ta'aruf, memperkenalkan. Tadi sudah sebagian sama kesepuhan di masjid ini, alhamdulillah. Nama tadi sudah disebutkan, Agus Setiawan Mubarak. Kemudian rumah alhamdulillah di daerah Bandung Utara, itu perbatasan Kota Madia sama Kabupaten Bandung Barat, daerah Puncrut. Kalau sekarang lagi Masya Allah macet ya, tiap hari wisata. Kemudian aktivitas sehari-hari alhamdulillah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala divisi bidang tahfidz pesantren Fil Al-Quran Fathul Mubin di Cemenyan, dengan pimpinan kemarin yang sudah lebih awal mengisi Pak Ustaz Syarif, kurang lebih sudah 2 tahun. Kemudian sebagai Sekjen MUI Kecamatan Cidadak, dan
yang mana juga di Samil Quran di Kiricon sebagai master trainer menulis mushaf Al-Quran. Segitu dulu mungkin cukup gitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk ta'aruf kita, silaturahmi di pami pepenak di jalan temu akasahasa pesulunnya. Yang pertama saya hormati kedua TKM beserta para jajaran pengurus. Alhamdulillah, terima kasih saya aturkan atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan pada saya untuk senantiasa mengisi tausiah, tapi lebih tepat kepada untuk sharing saja, berbagi ilmu, belajar bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi salah satu ladang amal untuk kita semua, dicatat oleh Allah sebagai ladang amal dan kebaikan, hingga bisa menjadi bekal untuk kita kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah pasti. Kata Allah, "Ilaihi marji'ukum jami'a wa 'adallahi haqqan." Semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, siang ini, besok, lusa, semua sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah, bekal apa kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selain amal kebaikan yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini? Maka berbahagialah untuk orang-orang yang senantiasa, bapak dan ibu yang senantiasa hadir di siang hari ini. Ini adalah pilihan Allah. Kenapa pilihan Allah? Karena tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Kalau semua orang bisa, mungkin mesin ini akan penuh dari ujung ke ujung. Jadi yang hadir di sini adalah itu hamba-hamba pilihan Allah yang insya Allah kelak kembali kepada Allah, dikasih oleh Allah penghargaan yang luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tema di siang hari ini adalah tentang bagaimana seseorang dikategorikan ya, sebagai seseorang yang rugi. Bisa juga secara umumnya dia bangkrut walaupun dalam posisi sedang beribadah. Contoh hari ini adalah, alhamdulillah, kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Tidak terasa apa ya, waktu begitu cepat berlalu. Sekarang sudah hari keberapa? Sudah pertengahan. Mari di pertengahan ini, di pertengahan bulan Ramadan ini, kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk kita. Bahan mengevaluasi apakah setiap hari-hari yang kita jalani sudah kita isi dengan amaliyah terbaik kita atau belum. Kalau yang sudah diisi dengan amaliyah terbaik kita, terus ditingkatkan. Kalau yang belum, maka ada kesempatan senantiasa terus mengisi setiap hari di bulan Ramadan itu dengan amaliyah terbaik kita. Karena bisa jadi puasa hari ini adalah puasa yang terakhir untuk kita. Maka di dalam amaliyah, insya Allah kita semua akan memaksimalkan amaliyah itu. Banyak amaliyah yang memang sudah Allah katakan di dalam Al-Quran berkaitan apalagi di bulan-bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan ini satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kemudian jalur yang lain adalah dari Abu Hurairah, bahwasanya ketika suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Atadru ma muflis?" Kata Rasul kepada sahabat, "Wahai sahabatku, apakah kalian mengetahui siapa yang termasuk orang-orang yang bangkrut?" Maka ada sebagian sahabat yang menjawab dengan, "La dirham ya Rasulullah." Sahabat mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasul,
Orang yang masuk kepada kategori orang bangkrut adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham, uang, harta kekayaan. Gitu ya. Kemudian apa dikatakan Rasul? Nah, bukan. Gitu ya. Di hadis Rasul mengatakan bahwasanya ini menjadi informasi untuk kita semua. Jadi akan datang nanti yaumul qiyamah, innal muflisa min ummati, kata Rasul. Akan datang nanti di yaumul qiyamah umat kami, ya, dia membawa pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala sodakohnya, pahala tilawahnya, semua pahala amaliyah yang ketika dia lakukan di dunia dia dibawa di akhirat. Akan tetapi ketika mau dilihat saldonya kosong, kaget. Padahal kita tiap bulan sudah debit, tiap bulan sudah nabung. Pas kita lihat rekeningnya kosong, kaget. Maka ada 3 hal yang membuat amal seseorang menjadi kosong ketika nanti di akhirat. Yang pertama adalah salah satunya orang yang senantiasa mencaci maki orang lain. Paling pertama kata Rasul, dia menjalankan saum, dia menjalankan sholat, dia juga tilawah, menjalankan sedekah, amaliyah yang lainnya, amal-amaliyah kebaikan yang lainnya. Akan tetapi masih senantiasa menggunjing orang, bahkan sampai menyakiti orang, bahkan sampai mengomongin orang. Maka kata Rasul, orang yang senantiasa menggunjing saudaranya sendiri, dia tidak akan memiliki saldo daripada kebaikan yang ia telah lakukan di dunia. Ini Masya Allah. Kita capek-capek, ya, untuk senantiasa beramal ketika di dunia karena ingin memetik hasil ketika di akhirat. Akan tetapi kosong, tidak ada pahala sholat yang kita lakukan karena semuanya dilimpahkan kepada orang yang kita telah sakiti, semuanya dilimpahkan kepada orang yang telah kita gunjing, semuanya dilimpahkan kepada orang yang senantiasa kita caci maki, semuanya dilimpahkan kepada orang-orang yang senantiasa kita sakiti, bahkan main fisik. Yang kedua, orang yang kategori bangkrut adalah di akhirat orang yang senantiasa memakan harta orang lain. Jadi yang pertama apa Pak? Orang yang bangkrut di akhirat, orang yang senantiasa memaki orang lain, memaki, menggunjing, ngobrolkan, ghibah dan yang lainnya. Itu menempati posisi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang senantiasa memakan harta orang lain. 2 poin ini menjadi informasi kepada kita semua. Jangan sampai kita termasuk orang yang nanti di akhirat saldo daripada amaliyah kebaikan kita kosong di hadapan Allah. Tidak sampai di sana. Ketika pahala kita sudah diberikan kepada orang lain, kepada orang yang kita sakiti, kepada orang yang kita gunjing, kepada orang yang hartanya kita makan, tidak sampai di sana, maka Allah akan melimpahkan kesalahan atau dosa-dosa yang kita sakiti, dosa-dosa orang-orang yang senantiasa dimakan hartanya sama kita, maka Allah akan berikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Habis itu apa kata Allah? Kata Rasul, "Tsumma turiha finnar." Tempat yang sebaik-baiknya untuk itu adalah api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hikmah daripada Ramadan ini ada semua diisi di bahan menjadi evaluasi di tanggal 15 pertengahan ini. Satu saja yang masih kita evaluasi adalah salah satunya berkaitan dengan bagaimana Allah memuliakan bulan ini adalah salah satunya diturunkan dengan Al-Quran. Mulianya bulan Ramadan salah satunya karena diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah kata di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kita perhatikan bahasa Allah memakai dengan hudan linnas, tidak hudal mu'minun atau berenang, tapi Allah katakan Al-Quran yang Allah turunkan adalah bisa menjadi petunjuk untuk semua manusia. Bahasa-bahasa umum jamak. Mari di hari pertengahan ini kita jadikan evaluasi untuk kita semua. Apakah kita sudah dari tanggal 1 sampai sekarang sudah maksimal mengisi hari-hari puasa kita dengan berinteraksi dengan Al-Quran? Banyak yang kita lakukan berinteraksi dengan Al-Quran. Kita mencoba untuk bertilawah, mencoba untuk mentadaburi, mencoba untuk memahami ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Sampai hari ke-14, sudahkah kita menghatamkan dari bacaan Al-Quran? Sampai hari ini, sudahkah kita belajar untuk memahami isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran? Sudahkah kita sampai pertengahan hari ini senantiasa terus mempelajari, berinteraksi dengan Al-Quran secara maksimal? Kenapa harus seperti itu? Karena kelak di akhir kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kalian, maka sesungguhnya Al-Quran ini kelak akan datang di yaumul qiyamah dengan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita. Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan memberikan pertolongan kepada kita ketika di akhir. Bagaimana bisa kita melalaikan Al-Quran? Bagaimana bisa kita melalaikan berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana bisa kita memberikan waktu sisa daripada pekerjaan kita untuk membaca Al-Quran? Bagaimana kita memberikan waktu sisa daripada keluarga kita untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana bisa kita memberikan waktu sisa daripada perdagangan kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana bisa kita memberikan waktu sisa daripada bisnis-bisnis yang kita jalani ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran? Sedangkan kelak yang memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quran bukan? Maka seyogianya mari kita renungkan di pertengahan bulan Ramadan ini, sudah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran bukan? Hadirin rahimakumullah yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita semua, ini yang senantiasa melalaikan manusia, kata Rasul. I'matani maghbunun. Ada dua kenikmatan yang senantiasa melalaikan manusia. Fihi ma katsirun minan nas, bahasanya. Yang mana dua kenikmatan ini selalu melalaikan manusia. Fihi ma katsirun minan nas. Apa saja dua kenikmatan ini? Satu, as-sihhatu. Dua, al-faragh. Satu, nikmat kesehatan. Dua, luang waktu. Kenapa bisa melalaikan manusia? Biasanya manusia cenderung ketika dia sehat, akan tetapi ketika dia tidak mampu untuk senantiasa bertilawah, dia sehat, akan tetapi tidak mampu untuk senantiasa menjalankan puasa. Dia sehat, akan tetapi tidak mampu untuk senantiasa qiyamul lail, menjalankan perintah Allah yang lainnya. Maka seyogianya kenikmatan sehat itu telah melalaikan seseorang. Pun begitu dengan kenikmatan luang waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Karena tidak semua orang memiliki waktu luang. Karena semua orang pasti memiliki kesibukan masing-masing. Tidak mudah untuk meluangkan waktu ketika kita mau hadir di thalabul ilmi. Tidak mudah meluangkan waktu untuk senantiasa kita terus bisa bertilawah. Tidak mudah untuk meluangkan waktu ketika kita mau sholat berjamaah. Maka ketika ada waktu luang, bahkan kita sampai bisa meluangkan waktu. Kalau waktu luang dicari nggak ada adabnya. Tapi kalau meluangkan waktu, kita ada skala prioritas. Sesibuk apapun kita,
pasti akan meluangkan waktu karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita dikasih kesehatan, dua, kita masih dapat meluangkan waktu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku kesehatan. Karena bisa jadi di siang hari ini banyak saudara-saudara kita yang masih diuji oleh Allah melalui sakit. Tidak sedikit di siang hari ini saudara-saudara yang Allah kasih ujian melalui sakitnya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di Thalabul Ilmi ini untuk senantiasa mencari kebaikan, amal kebaikan. Lalu yang kedua, alhamdulillah ya Allah, Engkau anugerahkan kepadaku kemampuan untuk senantiasa meluangkan waktu. Karena tidak sedikit orang-orang di siang hari ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Karena tidak sedikit di siang hari ini mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa meluangkan waktu untuk senantiasa bisa hadir bertalabul ilmi. Maka kedua kenikmatan ini tidak semua orang mampu. Maka kata Rasul, fihi ma katsirun minan nas. Kedua kenikmatan ini mampu senantiasa melalaikan orang dari kebaikan yang Allah berikan. Tanda bersyukur kita atas anugerah kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Tanda bersyukur kita atas luang waktu yang Allah berikan kepada kita adalah dengan menggunakan kesehatan dan luang waktu kita untuk senantiasa diisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya tidak luang. Begitu sebaliknya. Waktunya luang, akan tetapi kesehatan tidak memungkinkan kita hadir. Maka mumpung kita dikasih oleh Allah kesempatan, waktu luang dan kesehatan, maka seyogianya kita gunakan untuk senantiasa mengisi amaliyah terbaik kita di bulan Ramadan. Salah satunya berinteraksi dengan Al-Quran. Karena bisa jadi kita termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Ketika tidak maksimal berinteraksi dengan Al-Quran, amaliyah kita masih sama dengan bulan di luar bulan Ramadan, maka seyogianya kita termasuk orang-orang yang biasa berugi di hadapan Allah. Di luar bulan Ramadan kita tidak mampu untuk menyelesaikan tilawah. Begitu pun masuk di bulan Ramadan, maka ketika amaliyah itu sama, seyogianya kita berada dalam kerugian. Pun begitu dengan bentuk amaliyah yang lain. Maka Bapak dan Ibu sekalian, salah satu yang mendukung untuk terus kita mau memaksimalkan mengisi amaliyah terbaik kita dalam Ramadan adalah ada tempat, kondisi atau lokasi yang memang membuat kita bersemangat untuk itu. Maka kenapa kita lihat di masing-masing kalau tilawah itu sokoyong sesarengan berjamaah, karena itu beda semangatnya dengan tilawah sendiri. Kalau tilawah sendiri biasa 1 halaman 2 halaman itu sudah mulai ngantuk. Terus kenapa? Karena setan yang mengganggu ketika tilawah itu banyak sekali. Satu, ada yang bergelantungan di mata. Maka tidak heran ketika kita baru selesai 1 halaman 2 halaman mata rasanya berat. Yang kedua, ada gangguan setan dari belakang kita. Maka baru selesai 1 halaman 2 halaman, posisi duduk kita sudah beberapa kali berubah. Ada ketidaknyamanan ketika kita sedang mengucapkan. Ya betul, karena ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah amaliyah terbaik, amaliyah yang langsung Allah katakan dalam Al-Quran. Maka setan pun mengganggu bukan prajuritnya. Maka tidak heran ketika hanya waktu beberapa menit saja, tidak sedikit orang senantiasa langsung menutup Al-Qurannya dengan alasan capek dan yang lainnya. Maukah kita mendapatkan waktu yang senang ketika kita membaca Al-Quran?
Lalu bagaimana mengukur rasa cinta kita terhadap Al-Quran? Salah satunya adalah dilihat dari ketika kita sedang tilawah dengan Al-Quran. Apakah kita mendapatkan ketenangan ketika membaca Al-Quran? Apakah ketika kita membaca Al-Quran tidak ada bayangan kesibukan yang lain, tidak terburu-buru ingin menutupnya, merasa senang, merasa ingin berlama-lama dengan Al-Quran? Maka tandanya itu adalah orang yang biasa mahabbah terhadap Al-Quran, memaksimalkan setiap mulut ini untuk diisi bacaan-bacaan Al-Quran. Karena kita yakin kalau yang memberikan pertolongan kepada kita selain Rasul adalah salah satunya Al-Quran. Lalu bagaimana Ustaz, saya membacanya belum lancar, masih terbata-bata. Kata Rasul dalam hadisnya, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran maka ia akan dibersamai bersama malaikat. Akan tetapi bagi orang-orang yang senantiasa masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Satu, pahala dari setiap huruf yang dia baca. Kedua, pahala dari kesulitannya dia membaca. A'udzu billah. Masih terbata-bata. Kata Rasul, orang yang terbata-bata dia akan mendapatkan dua pahala. Satu, setiap huruf yang ia baca akan tetap Allah kasih kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua, kesulitannya, prosesnya, ingin menyelesaikan satu ayat saja perlu diulang-ulang. Masya Allah perjuangannya. Tapi Allah ganti semua perjuangannya. Allah ganti semua waktunya yang ia telah luangkan untuk membaca Al-Quran dengan kebahagiaan yang Allah berikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian orang-orang senantiasa begitu mau akhir bulan Ramadan mereka senang karena akan datang hari raya. Ada sebagian orang-orang yang senantiasa menangis, galau, gelisah, ingin ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Karena belum tentu kita masih dapat melaksanakan di bulan Ramadan yang tahun akan datang. Tidak mau ditinggalkan oleh bulan yang penuh keberkahan, yang semua amaliyah kita dilipat gandakan, termasuk interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita semua di luar Ramadan ini termasuk orang-orang yang merugi, salah satunya karena tidak memaksimalkan diisi dengan amaliyah kita. Contoh kecil saja interaksi kita dengan Al-Quran. Orang berlomba-lomba ketika kita di luar bulan Ramadan kita mampu bertilawah menyelesaikan khatam Al-Quran 1 kali, 2 kali. Di dalam bulan Ramadan bisa jadi lebih, karena ada motivasi tersendiri. Kita ingin mendapatkan pahala-pahala dari interaksi kita dengan Al-Quran dan dengan berlipat ganda. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua, Iqra wartaqi. Kedudukan kita ketika di surga adalah tergantung ayat terakhir yang kita baca. Maka ketika kita baca Al-Quran, kedudukan kita di surga, derajat kita di surga, maka ketinggiannya sesuai dengan ayat yang kita baca ketika kita di dunia. Bayangkan kalau 114 surat 30 juz dengan jumlah ayat 6.236 kita baca, bahkan sampai ke pasal yang kedua kita hafal, bahkan sampai ke pasal yang ketiga kita tadabburi,
bahkan sampai kepada fase yang keempat kita amalkan, maka setinggi apa derajat kita di surga nanti. Begitupun sebaliknya, derajat rendah kita di surga tergantung ayat-ayat yang kita baca ketika kita masih hidup di dunia. Maka hadis ini bisa memotivasi kita. Tidak cukup dengan masuk surga, akan tetapi kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Maka tahapan pertama adalah tilawah, menghafal, tadabbur, memahami, sampai bahasa terakhir adalah pengamalan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua tentu tidak mudah. Dan faktor yang bisa membantu kita adalah salah satunya kita berada di ruang lingkup, di situasi, di kondisi yang membuat kita terus termotivasi untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran. Adanya satu tempat yang mewadahi. Contoh saja, ketika kita mengadakan kegiatan kajian di siang hari ini, itu adalah kesempatan kita dengan dikasih wadah untuk memberikan ladang amal untuk kita hadir duduk di tempat ini, maka Allah catat semuanya pahalanya yang luar biasa di hadapan Allah. Karena itu adalah pilihan Allah. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah satu kesehatan, dua kesempatan, waktu luang tadi. Ternyata kenikmatan sehat dan luang waktu itu mahal sekali. Ketika kita merasa Allah kasih sakit, maka di hati ingin, ya Allah, berikan aku kesembuhan. Ketika saya sembuh, saya ingin memaksimalkan senantiasa beribadah. Tapi sayangnya banyak manusia yang memang lupa. Ketika ia sakit, ia berharap kesembuhan kepada Allah, ingin memberikan yang terbaik dalam ibadahnya. Tapi ketika Allah kasih kesembuhan itu malah melupakan kebaikan yang Allah terberikan. Ada sebagian orang senantiasa meminta waktu luang. Ya Allah, berikanlah aku waktu luang untuk senantiasa bisa menghadiri kajian-kajian. Ya Allah, berikanlah waktu luang untuk senantiasa bisa terus memaksimalkan dengan bertilawah Al-Quran. Tapi ketika ada waktu luang, tidak sedikit orang yang senantiasa lupa akan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan di pertengahan bulan Ramadan ini. Kalau kita renungkan, Allah memberikan waktu kepada kita semua 24 jam sisa daripada istirahat kita. Maka kalau kita mengukur berapa jamkah yang kita luangkan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran? 1 jam, 2 jamkah atau lebih? Atau jangan-jangan kita sebaliknya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni kami semua atas kelalaian terhadap Al-Quran. Banyak orang yang biasa mereka tidak mau berlama-lama membaca Al-Quran. Masih banyak orang yang biasa mereka lebih senang melihat yang kurang bermanfaat daripada berlama-lama melihat ayat-ayat Allah. Masih banyak orang-orang yang senantiasa mereka lebih senang membaca yang kurang bermanfaat daripada berlama-lama membaca Al-Quran Karim. Masih banyak orang-orang yang senantiasa mereka lebih senang berlama-lama mendengarkan yang tidak bermanfaat daripada berlama-lama mendengarkan lantunan dari Al-Quran. Padahal Al-Quran ini kelak akan memberikan syafaat kepada mereka. Al-Quran ini kelak akan memberikan pertolongan kepada mereka semua.
li ashabi, syafi'an li ashabi. Apakah kita termasuk orang-orang yang masuk sana? Apakah kita semua termasuk orang-orang yang kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Al-Quran? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama berdoa Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan Al-Quran ini supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Apalagi di bulan Ramadan. Banyak amalan yang lainnya, tapi salah satu yang Allah muliakan melalui bulan Ramadan ini adalah Al-Quran. Maka kita ngambil contoh kecil saja amaliannya, yaitu dengan berinteraksi Al-Quran, supaya kita bisa mengisi amaliah terbaik kita untuk hari-hari di bulan Ramadan ini, terus mau berinteraksi dengan Al-Quran. Entah itu melalui tilawah, tadabbur, memahami maknanya, mentadabbur di setiap ayatnya. Saya punya targetan ingin selesai tilawahnya. Saya ada targetan untuk mau menghafal ayat-ayat yang pendek. Saya ada targetan untuk senantiasa mengisi bulan Ramadan ini untuk mentadabburi saja. Saya punya targetan dalam Ramadan ini ingin memahami saja, belajar memahami saja. Maka insya Allah semuanya termasuk orang-orang yang syafi'an li ashabi, orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat pertolongan kelak yaumul qiyamah. Dari siapa? Dari Al-Quran Karim, yang mungkin selama ini belum kita maksimalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab. Wallahu a'lam bimurad." Kata Allah, Al-Quran yang aku turunkan, Al-Quran yang Allah turunkan penuh dengan keberkahan. Supaya apa? Lihat dan baru ayatnya, supaya kita bisa mentadabburi setiap ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian melihat adat para ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki hati pikiran, mereka dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Karena salah satu hikmah diturunkan Al-Quran adalah sebagai ma'idullah kita semua, pelajaran, hikmah. Contoh kecil bagaimana Al-Quran membahas tentang sejarah, kisah-kisah, perumpamaan. Bagaimana Al-Quran membahas tentang tijarah, perdagangan. Bagaimana Al-Quran membahas tentang keluarga, tata cara berkeluarga. Bagaimana di dalam Al-Quran membahas tentang pendidikan. Semua ada di dalam Al-Quran. Tinggal sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, kita mengambil hikmah dan pelajaran Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, ya ayyuhan nas. Perhatikan kata-katanya baik-baik. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak seperti memerintahkan Ramadan puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Yang memerintahkan adalah untuk senantiasa menjalankan puasa adalah untuk orang-orang yang beriman. Tapi Allah berkaitan dengan Al-Quran membahasakan untuk umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran Al-Quran, mau'izah untuk kita, mau'izah, pelajaran hikmah, wa shifaa'un lima fis sudur, kemudian dapat menjadi obat penawar bagi penyakit yang ada di dada manusia. Penyakit yang mungkin secara lahiriah tidak kelihatan, akan tetapi secara batiniah, seyogyanya dia adalah memiliki penyakit. Ketika Allah memberikan lahiriahnya sehat, tapi kesehatannya tidak mampu untuk senantiasa membawa dia untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Allah kasih tangannya sehat, badannya sehat, kakinya sehat, akan tetapi tidak membawa kesehatan yang senantiasa mau melaksanakan sholat, mau untuk senantiasa membaca Al-Quran.
maka seyogianya seseorang itu memiliki penyakit di dalam hatinya. Suatu ketika ada sebagian sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian sahabat itu mendatangi sahabat yang lain yang bernama Ibnu Mas'ud. Apa yang dikatakan oleh sahabat itu? Wahai Ibnu Mas'ud, berikan aku nasihat yang dapat aku jadikan sebagai penawar, yang dapat aku jadikan sebagai obat. Karena akhir-akhir ini hatiku tidak tenang, kemudian jiwaku tidak tentram, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Wahai saudaraku, ketika penyakit itu dalam hatimu, maka bawalah dirimu kepada 3 tempat. Yang pertama, bawalah dirimu untuk senantiasa bangun di tengah malam, kemudian melaksanakan sholat malam. Yang kedua, bawalah dirimu untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim. Kemudian yang ketiga, bawalah dirimu untuk senantiasa berwudu, kemudian mengambil Al-Quran. Lalu sahabat itu mengamalkan apa yang dikatakan oleh Mas'ud, mengambil wudu lalu baca Al-Quran. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya hatinya tidak tenang, yang tadinya jiwanya tidak tentram, banyak pikiran, ketika membaca Al-Quran Al-Karim, Masya Allah, Subhanallah, hatinya kembali tenang, kemudian jiwanya kembali tenang. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disimpulkan dalam tausiah ini, singkat ini adalah amaliyah kita yang kita lakukan ketika kita mengisi bulan Ramadan, maka seyogianya harus lebih meningkat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita supaya tidak termasuk orang-orang yang merugi. Karena rugi sekali kalau amaliyah kita sama dengan amaliyah yang kita lakukan ketika kita di luar bulan Ramadan. Maka salah satunya adalah mari kita maksimalkan interaksi kita dengan Quran sesuai kemampuan kita. Kita mampu senantiasa melalui tilawahnya, kita maksimalkan untuk tilawah. Kita senantiasa belajar untuk memahami atau tadabbur, mari kita lakukan dengan tadabbur Al-Quran. Kita berusaha untuk belajar memahami, mari kita lakukan senantiasa belajar memahami, agar kita memberikan amaliyah yang terbaik kita, mengisi hari-hari puasa kita dengan amaliyah yang terbaik. Karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita di bulan Ramadan. Walaupun kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku panjang umur dan berkah. Tapi kalau hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta umpannya, akan tetapi panjang umur kita hanya menjadikan beban untuk memperbanyak hisaban yang nanti Allah berikan. Maka seyogianya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami umur yang panjang, kemudian keberkahan. Kemampuan kami senantiasa menjalankan setiap umur yang kami punya diisi dengan amaliyah terbaik kita. Karena umur bukan milik orang tua, karena umur bukan milik orang yang masih muda. Siapapun ketika Allah sudah memanggil, malaikat Jibril menjemput kita. Idza jaa ajalun la yastakhirun wa la yastaqdimun. Jika ajal menjemput kepada kita semua, kita tidak bisa untuk senantiasa memajukan atau memundurkannya. Maka apa yang kita siapkan? Tentu saja bekal yang maksimal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan, kemudian kesabaran untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini dan amal yang terbaik kita, hingga kita termasuk semua orang-orang yang berbahagia di dunia wal akhirah, berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah menjadi cita-cita kita semua. Sering kita baca, ingin berbahagia di dunia, kemudian berbahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berbahagia di dua tempat tadi, di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Kiranya cukup sekian, mungkin masih banyak yang kekurangan, tapi insya Allah kita akan mencoba untuk sharing bagaimana berkaitan motivasi kita tentang berinteraksi dengan Al-Quran maupun yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita mau hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan sekalian, mari kita lanjutkan kepada ceritanya Bu. Baik, bagi nomor sekalian yang ingin bertanya dan atau ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan dipersiapkan dulu pertanyaannya. Baik, mungkin kita mulai dari Bapak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disampaikan Bapak, janganlah kita tuh sampai merugi karena kita pernah mendolimi orang lain, sehingga kita kelak dari sifat nanti akan merugi. Untuk itu bagaimana Ustaz caranya apabila kita pernah mendolimi seseorang dan yang beliau itu yang pernah kita dolimi itu juga ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, kita tuh memang sering mentadabbur Al-Quran, tapi kadang-kadang kita tuh kurang khusyuk dalam waktu tilawah Al-Quran. Bagaimana caranya Ustaz supaya kita tuh kiat-kiat agar kita waktu membaca Al-Quran itu bisa khusyuk? Itulah mungkin pertanyaan kita, mungkin yang lain juga ada. Terima kasih buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana cara kita meminta maaf lalu senantiasa tadi supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi atau orang-orang yang bangkrut ketika di akhirat. Salah satu tentu saja kita mengetahui orang yang pernah kita sakiti. Yang pertama dengan meminta maaf. Kedua, mungkin kita juga pernah berprasangka, karena prasangka ini sering sekali kita berprasangka pada orang hanya ketika melihat dari sisi casing saja atau penampilan, bahkan dari sisi ucapan. Maka seyogianya yang pertama harus kita lakukan adalah tentu saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendatangi orang yang memang telah kita sakiti. Entah ketika kita sakiti dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, atau dengan sikap kita. Bagaimana kalau misalkan orang yang sudah meninggal? Maka kita mencoba untuk senantiasa memiliki kepada keluarga yang masih ada, keluarga orang yang telah kita sakiti. Satu, meminta maaf kepada Allah. Kedua, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat-kiat ketika kita ingin mendapatkan bacaan Al-Quran yang khusyuk? Satu, kita menikmati bacaan yang kita baca. Jadi tidak tergesa-gesa. Menikmati bagaimana huruf itu keluar, menikmati bagaimana huruf itu diucapkan. Salah satunya adalah mengenai perbaikan bacaan kita. Karena beda kalau kita baca cepat. Beda dengan kita baca ketika kita pelan atau menikmati bacaan saja. Itu menambah salah satu untuk kiat ketika kita betah baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagian kita rasakan setiap bacaan. Kalau begitu kapan beresnya Ustaz?
Ya standar kita, yang penting tidak tergesa-gesa. Jadi satu, kiat kita baca Al-Quran adalah dengan memperbaiki bacaan atau menikmati bacaan. Huruf dengungnya di mana itu rasakan Pak. Gitu. Panjangnya gimana, setiap huruf dikeluarkan di tempatnya yang seharusnya. Yang kedua memang kalau mau adalah dengan mentadabburi makna. Walaupun dalam makna terjemah sekarang ada makna yang harus melalui penafsiran lagi, ada makna yang memang sudah kita pahami, begitu. Tapi di Quran terjemah Indonesia, Kemendag Indonesia, itu semua diterjemahkan dengan bahasa yang mudah untuk kita pahami. Itu ya, kalau Quran standar Indonesia. Menambah, kemudian yang ketiganya harus melalui apa nih yang perlu kita pelajari Al-Quran. Contoh begini saja Pak, kita pernah berpikir nggak siapa peletak titik di Al-Quran, siapa yang membuat harokat, siapa yang membuat tanda wakaf, kenapa huruf hidaiyah ada 29 atau 28, kenapa huruf ba titiknya satu di bawah atau ta titiknya dua di atas. Kayaknya jarang kita sampai ke arah sana. Menambah wawasan kita tentang sejarah Al-Quran, gitu ya. Lalu jumlah ayat itu berapa jumlahnya? Kalau surat sudah pasti 114 surat. Ada yang sifatnya tauqifi itu sudah Allah turunkan, salah satunya nama surat dengan jumlah. Tapi kalau ayat ini ulama beda pendapat. Ya. Itu kurang lebih kalau jumlah ayat ada 7 mazhab. Tapi dulu kita sering menghafal yang 6.666 ayat. Yang itu, karena boleh dihafal 6.666 ayat jumlahnya. Tapi yang dimaksud 6.666 ayat ini adalah sebagian ulama dan menafsirkan itu bukan jumlah ayat, tapi jumlah kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sedangkan ayat, semua ulama ahli qiraat bersepakat bahwa ayat itu lebih daripada 6.200. Jadi yang menjadi perbedaan adalah 200 kesananya. Kalau mushaf yang kita punya, mushaf standar Indonesia dengan bacaan riwayat Hafs, itu jumlah ayatnya ada 6.236 ayat. Karena mushaf bisa berbeda Pak, gitu ya, jumlah ayat bukan dari sisi pengurangan atau kelebihan. Contoh, apa dia saja? Ada sebagian yang memasukkan ayat pertama itu adalah Bismillah. Ini dari sisi ilmu qiraat, bukan dari sisi ilmu fikih ya. Dari sisi ilmu qiraat, Bismillah itu ada yang sebagian memasukkan ayat 1, ada yang tidak. Bahkan kalau ada juga yang memasukkan, kalau yang tidak memasukkan Bismillah sebagai ayat 1, berarti ayat 6-nya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat 6. Ayat 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya di mushaf Indonesia ditandai itu ada tanda lam alif, bawahnya ada angka 5. Ya, di 'alaihim itu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ada tanda itu lam alif dan bawahnya angka 5. Itu menginformasikan kepada kita di mushaf yang lain ayat itu adalah ayat terakhir. Ya. Kok mushaf bisa berbeda? Gimana tuh? Mushaf itu bisa berbeda dari jumlah ayat. Yang kita ikuti adalah mushaf Kufah. Kalau Basrah itu beda. Contoh, An-Naba 40, tapi mushaf Basrah ada 41. Beda ya. Jadi kalau menurut ini, kalau kita tidak menggali secara menyeluruh, kita akan terjadi kesalahpahaman, gitu ya. Maka kiat kita menambah ketenangan ketika kita bisa khusyuk baca Quran adalah tadi, satu, menikmati setiap bacaan yang kita baca. Jadi tenang aja Pak, gak usah buru-buru. Walaupun kita ada targetan satu hari pengen 1 juz misalkan, 1 juz itu mudah, cuma 20 halaman, bagi aja sesuai kemampuan kita. Setelah sholat subuh kita mau berapa halaman? Kalau berapa halaman, 20 halaman berarti 10 lembar. Dibagi saja 10 kali, mau dibagi 5 silakan. Berarti tiap waktu sholat berapa lembar?
2 lembar. Pada subuh 2, pada duhur 2, pada asar 2, pada maghrib 2 lembar, pada isya 2. Bahkan ada bonusnya sekarang pada tarawih 2 lembar lagi, sudah lebih dari 1 juz. 30 hari kita selesai. Tapi ya karena kita memang manajemennya kadang-kadang kurang juga. Kalau lagi semangat dapat berapa halaman. Kalau lagi nggak semangat, ya begitu loh. Apalagi menjelang akhir-akhir, semakin banyak kesibukan yang kita lakukan. Jadi kalau untuk tilawatnya agak ini lagi. Jadi yang kedua, menambah ketenangan kita, kehusuan dalam baca Al-Quran itu adalah minimal kita tahu ayat ini menjelaskan tentang apa atau tema besarnya. Dilihat di terjemahannya. Contoh ini tanda-tanda orang-orang munafik gitu. Dengan belajar untuk mentadabburi. Yang ketiga tadi selalu menimbulkan mau menggali secara apa yang berhubungan dengan Al-Quran, mushaf gitu ya. Salah satunya tadi kita pernah mengajarkan sejarah ke anak-anak kita. Di Al-Quran itu sebetulnya ditulis atau pakai mesin begitu. Itu ada penulisnya. Kalau sekarang siapa penulis mushaf Madinah? Pernah kita ajarkan anak-anak kita tahu siapa penulis mushaf Madinah yang kita bawa oleh-oleh untuk umroh, suka bawa tuh. Siapa yang nulisnya? Jarang kita ketahui. Itu luar biasa. Namanya Syekh Usman Toha. Sekarang umurnya 80 tahun. Gitu ya. Penulisnya. Tulis secara manual. Beliau butuh 3 tahun untuk satu mushaf. Dan sudah menyelesaikan 13 versi. Bayangkan tulisan beliau dibaca oleh seluruh umat di dunia. Satu pahalana. Ya, Masya Allah. Dan ditulis tanpa melihat mushaf. Ya. Ada hal yang luar biasa. Ini cerita dari beliau. Jadi ketika saya di 2018, alhamdulillah begitu umroh dapat kesempatan bertemu beliau. Gitu ya. Ngobrol-ngobrol, jadi beliau terus mengatakan ketika ayat yang beliau tulis membahas tentang kemaksiatan atau ayat-ayat atau siksaan atau menerangkan tentang siksaan di neraka, maka apa yang beliau katakan? Beliau tidak mampu senantiasa melanjutkan tulisannya, tangannya langsung bergetar, ya. Dan beliau perlu istirahat dulu sebelum melanjutkan. Dan keseharian seperti itu, dari subuh sampai malam nulis. Beliau hanya istirahat kemudian sholat, nulis lagi, baru habis itu masuk ke mesin pencetakan diperbanyak. Maka kalau kita lihat di Mushaf Madinah di belakangnya ada tuh keterangan mushaf ini bihot itu siapa yang menulis? Bihot bawahnya ada nama Syekh Usman Toha. Jadi yang mushaf ini ditulis oleh Syekh Usman Toha. Bayangkan beliau itu butuh waktu 3 tahun satu mushaf. Ada lagi cerita Pak. Saya punya seorang guru dalam menulis Al-Quran, namanya Syekh Belid Hamidi. Beliau asli dari Maroko dan juru tulis sekretaris kerajaan Maroko. Sekarang domisilinya di Sadisu Mansur. Syekh Belid Hamidi. Itu beliau mengatakan butuh waktu 1,5 tahun untuk menulis satu mushaf. Ya, 1 tahun tepatnya. Dan beliau sudah menyelesaikan 8 kali menulis mushaf Al-Quran. Dan bisa dibayangkan nulis tanpa melihat mushaf. Sebaliknya Pak, kita hafal Quran belum tentu bisa menuliskan. Bapak hafal surah yang pendek, misalkan surah Tabat atau Al-Lahab, atau yang lebih pendek lagi apa? Anas atau Al-Falaq. Hafal. Coba tuliskan tanpa melihat. Mungkin agak bingung juga kalau gitu. Gimana tulis? Apalagi 30 juz, 114 surat. Al-Fatihah sampai Anas. Itu bahan renungan kita, Pak. Gitu ya. Maka kalau ke anak-anak kita itu di pesantren, salah satunya Salman, saya selalu bilang ke anak-anak yang sudah selesai 30 juz itu, kita setelah menyelesaikan 30 juz itu belum apa-apa, ini baru gerbang awal. Kenapa?
anak-anak sana itu setelah 30 juz seharusnya mereka tasmi bil kitabah. Jadi mereka tasmi hafalannya dengan menulis, ya, dalam Fatihah sampai Anas. Prosesnya panjang. Memang kelemahan mereka adalah salah satu menulis. Jadi ada kesimpulan, hafal belum tentu bisa menulis. Tapi yang menulis dia sudah otomatis hafal. Begitu ya. Mudah-mudahan tidak puas. Wallahu a'lam bishawab. Paling Bu, mohon maaf, tinggal satu lagi, beliau ada keperluan. Mau ibu-ibu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya menanya tentang itu al-Maidah yang 51 itu ya. Karena terbuka arti dari sama mungkin jadi termasuk dia. Terus saya menerima lagi teman saya dibuka jadi ketua-ketua itu. Nah, terus nomor 2 boleh kan? Boleh. Ini kan kita lagi insya Allah belajar menghafal. Terus salah satu surat atau ayat itu ada yang terus saya mengikuti jadi makmum sholat tarawih. Terus kami mau melakukan surat yang saya hafal. Terus saya ikut ikutan kayak tersenandung itu boleh nggak? Jadi semakin iman gitu, semakin sedikit. Boleh nggak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tadi berkaitan dengan Al-Maidah 1. Jadi dalam menerjemahkan mushaf Al-Quran itu ada yang namanya Lembaga Pentashih Mushaf Indonesia, Ikmendat Pusat, ya. Ikmendat Pusat. Itu tugasnya adalah memang yang ada di sana itu orang-orang yang memang spesialis di bidang keilmuannya masing-masing. Jadi Al-Quran Mushaf Standar Indonesia yang kita terima, yang beredar di kita, khususnya di Indonesia, itu dari sisi terjemahan sudah dimudahkan melalui beberapa pertimbangan dan kesepakatan. Adapun perbedaan dengan tafsiran yang lain itu bisa jadi perbedaan, gitu ya. Bisa jadi ada perbedaan, gitu ya. Jadi setiap, bukan hanya di ayat 51 saja ya. Ada beberapa ayat yang lain yang memang secara terjemahan atau tafsirnya itu beda dengan beberapa terjemahan yang lain, gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada beberapa memang disimpulkan sudah bahasa dalam artian dia bagaimana supaya bahasa ini mudah dipahami oleh masyarakat, dicerna, dipahami. Ya, contoh karena di ayat itu ada ayat mutasyabihat, ya, dan yang itu perlu ada penafsiran, gitu ya, perlu ada penafsiran. Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang memang sudah melalui musyawarah kesepakatan bagaimana supaya bahasa ini bisa mudah dipahami. Adapun dari sisi perbedaan yang lain itu pasti ada. Iya. Iya. Jadi setiap itu Bu, selalu ada perubahan, ada pengembangan sesuai dengan kondisi. Contoh dalam bukti tulisan. Hanya di Mushaf Indonesia saja yang menggunakan penulisan penulisan hamzah dengan bentuk alif. Yang kedua, hanya ada di Mushaf Indonesia cara penulisan domah terbalik, kasrah berdiri, karena di mushaf yang lain nggak ada. Dan jumlah waqaf Mushaf Indonesia itu lebih banyak dibandingkan dengan mushaf yang lain. Kembali lagi, kalau waqaf kan tujuannya sesuai dengan tema pembahasan ya. Jadi untuk kita gimana? Ya kita ikuti satu itu. Yang kedua, ketika kita belajar Al-Quran memang harus punya mentor. Tidak boleh belajar Al-Quran tanpa ada mentor yang bisa mengevaluasi kita. Tidak bisa belajar Al-Quran di Google. Lalu siapa yang akan mempertanggungjawabkan bacaan kita? Maka dikenal di ilmu Al-Quran itu ada sanadul masyayikh, sanad keilmuan kita. Kita belajar mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari siapa tuh? Dari guru kita. Guru kita dari siapa? Dari guru-gurunya.
Guru-gurunya dari siapa? Terus sampai kepada ulama, para tabiin, akhirnya bermuara kepada siapa? Kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada guru belajar, ada yang menanggung jawab legalitas kita. Jadi jangan sampai ibu pengucapan huruf seperti itu dari siapa? Dari siapa ya? Kalau ada kita harus punya guru kalau dari itu Al-Quran itu. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana kita membarengi imam. Boleh saja untuk menikmati setiap bacaannya, tapi tidak keras dari imam. Mengikuti silakan. Gitu ya. Karena ini yang kita sayangkan, bukan menyalahkan. Kalau tarawih contoh kecil Pak ya. Masyarakat kita itu kadang-kadang mereka ingin cepat. Betul, kalau di kampung aku ingin cepat. Gitu ya. Padahal kalau beribadah kan harus tenang. Gitu ya. Tapi sebaliknya, ingin cepat, apalagi imamnya yang lambat. Gitu ya. Nah ini karena pola pembiasaan. Gitu. Kalau baca Quran mah gak usah cepat-cepat. Karena secara itu pun bahkan masuk kepada kriteria mahir seseorang dalam baca Quran itu bukan kecepatan, tapi sejauh mana bacaannya adalah baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmunya. Begitu, Ibu ya. Iya, kalau mudah-mudahan tidak puas. Mohon maaf, ini Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ngobrol sudah betah. Jadi kebetulan tadi anak-anak di santri itu teman-temannya Salman, jadi ada agenda tasmi 30 juz dengan dibagi 10 orang di Trans Studio Bandung. Itu acaranya sampai nanti malam. Itu yang diundang 400 anak-anak santri, jadi langsung tasmi hari ini jam 9 selesai, sekarang jam 12, 3 juz 1 orang. Gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak ikut sholat di sini, langsung ke lokasi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Insya Allah dengan harapan nanti jamaah bisa mulai belajar. Jamaah di sini terkenal dengan Al-Karamah. Insya Allah siap membantu saya pribadi saat saya ingin belajar membaca. Saat saya ingin setoran boleh. Setiap pertemuan pada KM nanti saat saya mau setor surat An-Naba boleh, gitu ya. 1 ayat, 2 ayat, terus akhirnya agak keras sampai selesai, gitu. Tapi kalau 1 ayat kita nggak dihafal, 2 ayat enggak, 1 halaman enggak, ya enggak, gitu ya. Jadi kita coba untuk senantiasa. Ya contoh kecil, ini untuk motivasi saja. Kelak ketika kita di akhir zaman, Al-Quran itu menghilang tulisannya. Lalu apa yang akan kita baca? Tulisannya semua menghilang. Lalu merasa ketika ingin baca, apa yang kita baca? Kalau misalnya hafalan kita masih, jadi minimal dengan tadi belajar dari bacaan dulu ya, sampai insya Allah nanti ada kesempatan yang lain kita bahas bersama risalah Al-Quran, sejarah diturunkan Al-Quran, bagaimana dari sisi bentuk tulisan, sampai siapa sih peletak titik pertama. Ya, peletak titik itu ada ulama yang memberikannya. Bagaimana Quran zaman Nabi, tulisannya seperti apa sampai kepada kita dan sekarang. Siapa yang membuat harokat, siapa yang membentuk wakaf, masih banyak yang perlu digali berkaitan dengan Al-Quran. Insya Allah di kesempatan yang lain. Ini sebagai promosi aja supaya Bapak ada kajian lagi. Memang perlu sharing bersama, Pak ya. Jadi kita mengajari ke anak-anak kita sejarah. Tanya ke anak kita. Nah, kalau peletak titik huruf ba siapa ya? Peletak huruf hijaiyah. Karena zaman Rasul itu nggak ada titik. Huruf ba, huruf ta, huruf sa nggak ada titiknya. Lalu bagaimana cara bacanya? Ya orang Arab nggak jadi masalah. Karena mereka tahu kapan jadi ba, kapan jadi ta, kapan jadi sa, walaupun nggak ada titiknya. Jadi kalau bapak dan ibu nulis huruf ba nggak pakai titik, kira-kira salah nggak? Nggak salah. Karena pada dasarnya titik itu nggak ada. Itu hasil ijtihad, hasil kesepakatan para ulama untuk memudahkan bacaan. Betul. Bayangkan kalau nggak ada harokatnya, kira-kira kita mudah atau sulit dalam membaca?
Ayah harokatan awalnya sulit, apalagi kalau nggak ada harok. Kalau nggak ada titik huruf, kita bisa baca kira-kira nggak? Kayaknya sulit. Tos ayat titikan, oke, kadang-kadang kita belum bisa membedakan mana ji, mana. Apalagi itu, ya itu ada sejarahnya. Nanti kita insya Allah di lain kesempatan bisa dibahas lagi. Walau